jarang terlihat, tapi menjadi bagian terpenting dalam keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api. Bukan masinis, kondektur, ataupun petugas yang selalu tampil di wilayah stasiun. Ya, itulah petugas pemeriksa jalur atau PPJ yang selalu berjalan menyusuri sepanjang wilayah pemeriksaan di jalur kereta api. PPJ adalah individu yang bertanggung jawab untuk memastikan kondisi rel, bantalan, jembatan, terowongan, dan seluruh infrastruktur jalur kereta api tetap aman bagi perjalanan kereta api. Petugas pemeriksa jalur memiliki peranan penting ataupun krusial dalam keselamatan transportasi kereta api. Tetapi di era yang modern ini, PT Kereta Api juga melakukan inovasi terhadap PPJ dengan pemeriksaan jalur menggunakan kendaraan seperti mobil Tata ataupun yang sering kita lihat itu mobil tahu bulat ataupun dengan sepeda motor yang sering kita sebut itu Argo Repo. Pada intinya tujuannya tetap sama, yaitu memastikan kondisi jalur kereta api dapat dilalui dengan selamat dan tanpa hambatan. Beberapa tugas PPJ yaitu melakukan pemeriksaan rutin, melakukan inspeksi berkala pada jalur kereta api untuk mendeteksi kerusakan, retakan, atau penyimpangan yang dapat membahayakan perjalanan kereta api, mengidentifikasi dan melaporkan bagian rel yang perlu diperbaiki atau diganti, seperti baut longgar, bantalan kayu yang rusak, ataupun bantalan beton yang udah rusak, ataupun kondisi rel ataupun penambat-penambat lain yang tidak sesuai dengan spesifikasinya. Selain itu juga memastikan tidak ada hambatan di jalur kereta api seperti batu ataupun benda-benda yang bisa mengganggu perjalanan kereta api. Mencatat temuan selama pemeriksaan dan melaporkannya kepada atasan ataupun pihak terkait untuk tindakan perbaikan ataupun pemeriksaan lanjutan. Selain itu juga jika terjadi kecelakaan ataupun bencana alam yang memang nggak ada diprediksikan gitu kan, petugas pemeriksa jalur harus segera melakukan pemeriksaan ataupun memberikan laporan secara cepat dan tepat kepada pimpinan agar segera ditindaklanjuti. Selalu bekerja sama dengan petugas yang lain ya, ataupun seperti PPKA dan yang lain gitu. Karena kan memang perjalanan petugas pemeriksa jalur ini selalu berkoordinasi dengan PPKA stasiun terdekatnya yang ada di wilayah pemeriksaannya. Tujuannya yaitu mungkin jikalau ada keadaan-keadaan darurat, selain melaporkan kepada pimpinan ataupun atasan si petugas pemeriksa jalur itu, PPJ juga melaporkan kepada PPKA ataupun KS di stasiun wilayah pemeriksaannya. Tujuannya tetap satu, demi keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api. Biasanya PPJ melakukan pemeriksaan dengan jarak tempuh 5-9 km dalam wilayah satu petak pemeriksaan dengan berjalan kaki ya. Beda dengan kendaraan sepeda motor ataupun mobil. Nah, setiap selesai sampai di satu stasiun pemeriksaan, PPJ biasanya melaporkan hasil pemeriksaannya kepada PPKA. Apakah ada temuan ataupun hal-hal lain yang harus untuk diperhatikan gitu kan. Selain melakukan pemeriksaan, PPJ juga harus bisa mendeteksi ataupun mengidentifikasi hal-hal yang dapat mengganggu keselamatan perjalanan kereta api, mengidentifikasi potensi-potensi bahaya yang ada di sepanjang wilayah pemeriksaannya. Lantas bagaimana kalau PPJ dengan berjalan kaki kelelahan? Jadi sebelum melakukan pemeriksaan, para petugas PPJ juga harus memastikan bahwasannya kondisi fisik mereka itu benar-benar fit, karena pada intinya mereka juga bertanggung jawab atas keselamatan dirinya sendiri dan juga perjalanan kereta api. Lalu apa aja sih yang diperiksa? Nah, yang diperiksa para petugas pemeriksa jalur itu yang ada di sepanjang jalur kereta api ya. Mulai dari rel kereta apinya,
kondisi bantalannya, kondisi jembatan yang ada di wilayah pemeriksaannya, terus tubuh bannya ataupun kondisi struktur tanahnya yang ada di sepanjang jalur wilayah pemeriksaannya ya. Jadi kan lebih mengidentifikasi resiko-resiko untuk keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api, guys. Nah, ini adalah salah satu perlintasan kereta api yang ada di Desa Tanjung Kaso, guys. Jadi palang pintu ini dibuat masyarakat dengan swadaya ya. Jadi memang masyarakatnya yang membuat sendiri. Ini buat sendiri apa cuman? Buat sendiri, Bang. Buat sendiri. Dari desa atau masyarakat? Bantuan dari desa ya. Jadi kalau orang abang? Kalau orang abang dari ada jadi dari oh dari uang itu juga jadi apa? Oh iya ya. Jadi kalau bantuan dari desa orang abang ada gitu ya. Sampai jam berapa lo abang orang abang? Tengah enam. Tengah. Kalau malam nggak ada lagi ya? Nggak ada. Paling anak-anak itu yang kan. Oh iya. Duduk di sini ya kan? Ya pula. Mantep juga palangnya. Udah dipermanenkan ya kan, Bang? Maksudnya pakai besi dia. Iya. Kemarin tuh pakai bambu kalau nggak salah ya. Iya, bambu. Patah-patah aja ya kan? Patah udah malam kadang anak-anak itu baru duduk tak apa situ bambu kan patah. Duduk iya kan? Ini kan awet ya. Awet ya kan? Yalah. Lebih nah itu bambu kan mana tarik hujan panas. Iya. Lebih patah lagi. Di palang pintu itu mereka buat dengan swadaya dan mereka itu mulai melakukan pengamanan di jalur lintasan tersebut mulai pagi sampai jam 6 sore. Seandainya aja semua masyarakat punya kesempatan ataupun hal yang sama seperti abang itu tadi, mungkin ya dapat mengurangi kecelakaan kereta api yang ada di perlintasan tanpa palang pintu, karena sejatinya memang palang pintu kereta api itu yang berhak membuatnya itu bukan PT Kereta Api, melainkan dari Direktorat Perkeretaapiannya sendiri ya guys ya. Ataupun kalian bisa lihat di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang bertema lalu lintas dan angkutan jalan, ataupun di Undang-Undang Nomor 23 tentang perkeretaapian, guys. Oke guys, sekian video kali ini. Terima kasih udah menonton. Sampai ketemu kembali di video-video selanjutnya.